sosok Amar Zoni sekarang dipredikat sebagai satu-satunya artis di Indonesia yang pernah masuk Nusa Kambangan ya Amar Zoni. Pagi-pagi Ambiar geger. Sobat Ambiar, kita tahu ya beberapa waktu yang lalu akhirnya Amar Zoni ini divonis 7 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Ini memang vonisnya lebih rendah 2 tahun karena JPU sebetulnya menuntut 9 tahun penjara. Dan sudah dipindah ke Lapas Nusa Kambangan. Ini yang membuat keluarga keberatan. Kita akan dengarkan apa keberatan dari keluarga. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan sang adik, ini dia Aditya Zoni. Dari sini. Aditya Zoni. Tumben sendirian, dokter gigi Kamelia kemana? Ya seharusnya adeknya dong. Tadi kan kemarin waktu itu sama adek. Sekarang sendiri. Sendiri aja lah ya. Dan kemarin sama adiknya. Adiknya kemana yang itu? Lagi ada urusan di rumah. Oh, berarti Mas Adit sendirian aja. Udah betul. adiknya aja udah cukup mewakili pasti ya. Iya, betul. Oke, 7 tahun penjara. Secara objektif, Ya, fair nggak menurut kamu? enggak. Oke, nanti kita akan minta penjelasannya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Dipindah ke Lapas Nusa Kambangan, Amar Zoni. Oke. Hai, apa kabar? Dia divonis untuk kasusnya ini adalah pemufakatan jahat dan juga untuk pengaturan jual beli narkotika di Lapas Salemba ya. Dipindah ke Lapas Nusa Kambangan. Infonya sebelum dipindah kamu sudah tahu? Waktu sebelum dipindahin memang udah ada dengar kabar-kabar burung lah ya kalau Bang Amar akan dipindahkan. Karena kan memang Bang Amar titipan jaksa kan, titipan dari Lapas Nusa Kambangan juga. Jadi memang harus dikembalikan gitu. Tapi ya gitu deh taunya. Anggapan kamu kakak kamu dipindah ke Lapas Nusa Kambangan? Ya pastinya kecewa lah ya karena kita juga kan berharapnya tidak dipindahkan ke sana, tetap di sini. Bang Amar siap menerima hukumannya. Dan ya dihukumnya di sini di Jakarta gitu loh. Oke, ketika akan ditransfer kembali, dipindahkan kembali ke Lapas Nusa Kambangan, ada komunikasi kamu dan juga Amar Zoni nggak sebelumnya? Terakhir kita itu ketemu hari Selasa ya, kan dia dipindahinnya hari Sabtu malam ya, atau Jumat malam lah dipindahinnya. Jadi ya terakhir komunikasinya sih, ya dia udah pasrah sih. Oke, Udah pasrah. sebelum dipindah ya. Tapi setelah dipindah ke Lapas Nusa Kambangan tuh kalau keluarga mau komunikasi sama Amar Zoni itu gimana sih komunikasinya? Kalau dari waktu itu bisa ya, kan Bang Amar pernah kesana juga kan, 3 bulan tuh. Kalau nggak salah itu 1 minggu dikasih sekali untuk conference. Iya, entah itu telepon atau video call. Berapa jam Mas? Saya kan ada kayak... Dikasih cuma 15 menit paling. 15 menit? 15 menit aja. 10 menit lah ya. Itu dalam 1 hari? Dalam 1 hari, seminggu. Oh, dalam 1 sekali, minggu, sorry. Bisa sebulan sekali gitu loh. Tergantung asesmennya nanti. Oke. Berarti nggak bisa ada orang kunjungan datang ke sana ya Mas? Untuk saat ini belum, karena kan statusnya masih high risk. Nanti kita makanya tunggu assessment yang mudah-mudahan bisa turun dan bisa kita kunjungin. Dan mungkin mudah-mudahan juga bisa dibalik lagi ke Jakarta. Setelah dipindah lagi ke Lapas Nusa Kambangan berarti belum ada komunikasi, terputus semua komunikasi sampai dengan sekarang? Betul. Tapi Adit, ada kemungkinan nggak kira-kira balik lagi ke Jakarta? Insya Ada Allah. nggak kemungkinan? Ada ya? Insya Allah ada kemungkinan. Makanya aku selalu minta teman-teman Yakin dan semuanya positif ya, untuk saling support. Dan ya aku yakin abang aku bukan kapasitasnya di situ lah. Gitu. Ya. Sialnya korban itu selalu keluarga untuk kasus seperti ini. Tapi sedikit banyak pelan-pelan mulai mencoba mempelajari kasus kakak gue ini kayak begini nih. Cuman yang disampaikan kuasa hukumnya dari abang kamu tuh pada akhirnya apa yang dijanjikan, apa harapan yang mungkin bisa dia berikan kepada keluarga dari kasus kakak kamu ini? Ya pastinya kalau dari PH mereka ingin yang terbaik. Mereka sudah melakukan yang terbaik juga kan. Jadi kita nggak bisa menyalahkan mereka juga. Karena memang kan bukan salah mereka untuk melakukan yang terbaik gitu. Jadi ya
kita sama-sama masih berjuang sampai saat ini juga tetap masih berjuang untuk supaya Bang Amar dipercepat asesmennya, mudah-mudahan bisa dibalikan lagi ke Jakarta gitu. Ini kan vonis sudah banding? Itu nanti PH yang punya strateginya lah. Kalau aku kan takut salah ngomong, jadi aku nggak tahu. Tapi strategi kira-kira mau seperti apa. melakukan banding tidak? Kalau denger-denger kita PK ya. Peninjauan Atau kembali. Peninjauan kembali ya. Kita nggak banding sepertinya. Kemarin terakhir. Jadi lebih rendah ya. Lebih rendah hati ya. Peninjauan kembali. Betul. Ini Kalau banding kan kayaknya ya. Rasa nggak terima, arogan ya. Ini kan kasusnya kita tahu lah kalau buat keluarga tuh ibaratnya tuh terpukulnya tuh kesekian kali ya untuk kasus abang kamu. Baru selesai kena lagi, baru selesai kena lagi, baru selesai kena lebih berat lagi. Iya. Yang disampaikan abang kamu untuk kasus yang terakhir ini bukan penyalahgunaannya ya, tapi ketika akhirnya ada pemufakatan jahat, pengaturan jual beli narkotika, kasus terakhir yang divonis 7 tahun ini, apa yang disampaikan pada akhirnya, pembelajaran apa? Maksudnya kayak kok lagi-lagi dan ternyata jauh lebih berat lagi kasusnya. Kalau dari keluarga sih sudah sangat vokal mungkin ya, sudah berbagai macam cara dari aku juga seperti itu. Dan ya at the end Bang Amar selalu bilang sama aku, ini pelajaran lah. Jadikan gue ini sebagai contoh untuk masyarakat, untuk generasi muda, terutama untuk adik-adiknya juga untuk menjauhi narkoba. Karena itu pasti menghancurkan keluarga kita gitu. Itu dari Amarnya, tapi kalau dari kamu sebagai seorang adik tuh, point of view-nya melihat Bang Amar tuh gimana? Karena sudah 3 kali ya, bahkan 4 kali yang kemarin dia orang sakit. Ya, dia harus direhab, direhabilitasi gitu. Karena yang namanya orang sakit pasti akan melakukan lagi dan lagi gitu loh, sampai sembuh gitu. Oke, Adit, kita mau kasih lihat ini ada satu ketakutan dari seorang Amar Zoni. Aditya Zoni ungkap kondisi Amar Zoni di Nusa Kambangan, trauma berat, takut lumpuh. Takut lumpuh. Apa yang membuat Mas Amar sampai takut dan trauma? Mungkin pernah cerita nggak ke keluarga? Pasti Pernah. cerita kan? Waktu 3 bulan di NK, terus kan kembali lagi ke sini untuk sidang kan ya. Dan dia sempat cerita, katanya itu di dalam kamarnya itu sempit banget. Jadi tidur tuh harus nengkuk kakinya. Karena kan dia panjang kan, maksudnya dia tinggi kan. Tinggi. Kakinya panjang terus emang harus nengkuk. Jadi dia bilang dia sangat-sangat trauma. Dia bilang lama-lama kalau gue di sini lama-lama udah lumpuh nih pasti gue gitu. Bilangnya Berapa kemarin kali seperti berapa Mas pernah cerita nggak ini ya? Pokoknya itu mungkin dia kan tinggi dia 187 ya. Jadi kalau misalkan dia tidur kan bisa diukur aja lah sambil nekuk begitu gitu loh. Paling panjangnya nggak nyampe 187 berarti. Dit, Amar tuh cerita nggak sih kalau di Lapas Nusa Kambangan, khususnya Amar Zoni sendiri, aktivitas sehari-harinya tuh apa sih yang dia lakukan? Ya karena high risk ini ya, kalau high risk ini kan masih di dalam terus ya, nggak bisa keluar ya. Jadi kalau misalkan keluar itu pun dikasih waktu itu 1 minggu cuma sekali untuk bukan ketemu matahari, untuk keluar sebentar terus kena matahari. Itu paling cuma dikasih waktu 10 menit. Di NK itu. Yes. Seminggu itu Mas? 1 minggu hanya 1 kali keluar, sekali keluar 10 menit. 10 menit. 1 kali atau 2 kali lah. Allah. Makanya dari segi kesehatannya juga kan. Abis itu dimasukin lagi di dalam ruangan Iya, itu? heeh. Oh kalau misalkan di sini kan di Jakarta kan masih ada kayak lapangannya Ada gitu. kegiatan juga kalau di bisa Jakarta. sosialisasi, Kan? berkegiatan. Betul. Sebetulnya kalau di Nusa Kambangan pun memang ada kegiatan juga. Sama Ada? Juga. Ada. Tapi kan karena Bang Amar lagi status high risk, jadi belum bisa turun. Makanya kita lagi nunggu asesmen supaya dia turun, bisa leluasa lah. Dit, barang apa yang kamu tahu yang ada di dalam selnya Amar Zoni sekarang ini? Apakah buku atau Al-Quran atau apa sepengetahuan kamu? Banyak buku-buku ini ya, buku-buku sejarah-sejarah Islam. Terus kan dia suka banget sama Ottoman ya. Turki Ottoman, sering baca-baca itu, ada Al-Quran juga. Lagi senang-senang juga buku-buku novel dia. Di dalam penjara itu ada toiletnya Mas? Ada. Tapi sendiri-sendiri kan? Sendiri-sendiri. Sendiri. Terus Kayak itu pakaian apa itu gimana? Ya udah dari Dari sana maksudnya, karena memang tidak ada kunjungan juga kan kalau di sana mah. nggak ada. Dit, kita punya sebuah foto ini
cukup kontras sekali dengan sosok Amar Zoni. Kita tahu dia seorang aktor besar pada masanya, sinetronnya banyak, FTV-nya banyak. Tapi pada akhirnya kita harus mendapati foto yang satu ini. Amar Zoni alami tekanan mental di lapas Nusa Kambangan. Wah, Kamu tuh sama Amar Zoni beda berapa tahun sih? Lo udah pasti 7 tahun. Abang kamu nih 7 tahun besar itu sama tadi kamu. bilang ada tekanan mental. Apa kira-kira di sana mendapatkan intimidasi atau kekerasan dari para napi yang lain? Nggak ada sih, nggak. Nggak ada. Soalnya Terus gede kenapa juga kok dia. ada bisa ada tekanan mental tuh karena apa? Mikirin Karena gitu, mikirin gini, kasus ini atau bagaimana? Yang aku tahu ya, abang aku itu emang tipe orangnya itu pertama nggak bisa sendiri. Oke. Dia itu kalau misalkan mau jalan kemana tuh harus rame-rame, ajak adik-adiknya segala macem. Jadi mungkin tekanan mental yang dimaksud adalah mungkin kesepian itu kali ya, kesepian itu. Kalau untuk tekanan-tekanan dari napi lain sih enggak ya, karena kan dia sendiri. Teman-teman boleh kita naikin artikel yang tadi lagi foto Amar Zoni yang menggunakan baju berwarna orange, boleh? So, ketika ini kan viral ya, ketika kamu melihat artikel ini dan dengan foto ini abang kamu pakai baju orange, Ya. tangannya pun harus dirantai, kamu lihat seperti ini. Sedih. Oke, apa dalam pikiran kamu? Nggak mau lihat. sedih banget pasti. Pasti. Ya, teman-teman semua juga pada lihat ya kan, maksudnya masyarakat juga melihat bagaimana Bang Amar dulu kan. Sosok Amar Zoni sekarang dipredikat sebagai satu-satunya artis di Indonesia yang pernah masuk Nusa Kambangan ya Amar Zoni. Jadi itu bukan sesuatu yang dibanggakan. Itu malah sesuatu yang sangat-sangat memalukan lah bagi kami, keluarganya juga, bagi fans-fansnya segala macem. Jadi ya pasti yang aku selalu bilang ke Bang Amar adalah ya kuat terus, jangan lupa doa, dan insya Allah akan ada kebaikan di dalam itu semua gitu loh. Adit, tapi Adit juga punya kehidupan ya. Tapi ya namanya saudara, apapun harus kita lakukan, harus kita bela juga. Tapi ada momennya nggak sih kayak, gue ini udah capek banget nih. Gua kesana kemari. Biasanya kan yang lebih capek itu adalah orang yang ada di luar ya, karena dia ngurusin semuanya, salah Dan ini satunya kan dengan bukan keluarga. yang pertama kali, ada momen yang kayak, boleh nggak sih gue nggak ngurusin lo kali ini? Boleh nggak sih gue menghilang sebentar? Boleh nggak lo urusin diri lo sendiri? Iya. Pada saat itu ya memang ada ya, emosi sesaat pasti ada. Tapi ketika aku mikir lagi, karena yang dia punya kan cuma aku doang. Cuma aku sama Panji. Yang aku punya cuma dia doang gitu loh. Ya sudah. Jadi mau nggak mau kita harus terus berjuang lah untuk dia gitu. Jadi yang mengobati perasaan capek, perasaan lelah itu siapa? Kata-kata bapak lah. Kata-kata bapak. Ya, bapak kan juga udah almarhum. Ya, udah bapak bilang juga kalau kita ini harus tetap kompak. Iyalah. Kalau bapak masih ada, menurut Adit, bapak akan melakukan apa? Pernah waktu itu kejadian, waktu itu kita lagi ngurusin yang kedua ya. Waktu itu kan aku yang sama bapak yang ngurusin terus kan setiap hari. Pernah bapak bilang, kalau ini ada yang ketiga, tinggalin aja, nggak usah diurusin katanya. Tapi setelah itu ngomong lagi, pokoknya berkali-kali pun bapak akan tetap ini ngurusin Bang Amar. Karena yang namanya orang tua dan anak. Ya, gitu. Mungkin emosi sesaat. Iyalah. Setelah itu kan, ya sama kayak tadi juga aku juga begitu gitu loh. Tuh. Namanya saudara Ada kesalnya sebenarnya. Namanya orang tua ya sama anaknya. Tapi ngomongin orang tua dan juga anak, kerinduan seorang ayah kepada anaknya. Aditya Zoni ungkap kerinduan temui anak Amar Zoni di Jakarta. Oh, jadi ponakan berarti ya Mas ya? Jadi sempat ketemu sama ponakan itu Sebetulnya sudah lama ya. udah lama. Udah lama sebetulnya. Berarti ini belum ketemu lagi, kira-kira udah berapa bulan? 2 bulan? Setahun? Setahun, kenapa? Kok lama banget? Tahun, ya Kesulitannya? Kondisinya gimana ya Mas keadaannya ya? kita kan selalu berusaha untuk nyimpen ini baik-baik ya sama air dan Amala juga karena kan masih kecil. Jadi kan kita nggak mau lah mental anak-anak gimana gitu kan. Jadi mungkin aku juga menghargai juga Kaibel dan suaminya. Dan ya nanti insya Allah pasti kalau ada kesempatan aku akan ketemu lah. Yang paling gede itu anaknya umur berapa sekarang? Kalau nggak salah 6 tahun, 7 tahun ya.
Aksesnya kenapa? Susahnya tuh aksesnya kenapa? Sebetulnya nggak susah sih Kak. Maksudnya Dipersilakan saja? Dipersilakan mau ketemu. Oh gitu. Cuman akunya aja yang masih Segan? Ada segan. Iya. Segan atau malas? Nggak enak lah. Enggak, bukan males, nggak enak. Nggak enaknya nggak enak. Malas harus berhadapannya kan ada yang gitu bukan berhadapan sama ponakan, berhadapan sama mamanya anak-anak. Ada yang begitu. Basa-basinya malas. Kan mungkin karena ini aja sih. Ada yang gitu, ada. Ada benar-benar. Kayak Nasar ya. Kayak aku gitu, suka malas harus ketemu anak tuh harus basa-basi sama ibunya. Tapi mau nggak mau, Harus gitu kan ya. karena mau Mengalahkan ego Iya ya. sih, betul. Iya. Kamu gitu nggak? Lebih ke ini sih aku, nanti deh gitu loh. Nanti setelah udah selesai. Kalau anak-anak, apalagi 6 tahun pasti kan ada perasaan ini bapak gue di mana, bapakku di mana ya. Yang kamu tahu tuh mamanya ngasih tahu papanya ada di mana tuh apa jawabannya? Kalau dari mamanya, dari ibunya bilangnya kerja di luar negeri. Gitu. Terus kalau dari aku sih bilang kuliah. Jadi selama Mas Amar ada di dalam penjara, baik itu ada di Jakarta maupun sekarang di NK, berarti belum pernah komunikasi dengan anak-anak. Kalau Bang Amar sudah, pasti sudah. Oke, belum pernah komunikasi. Lewat video call waktu itu pernah dikasih kesempatan. Oh, itu Terus pasti Wow, haru ya. emosinya pasti campur aduk. makanya kan aku disuruh bawa bingkai foto anak-anaknya ke dalam ke lapas waktu itu. Mengobati kerinduan ya. Pasti. Baik, Aditya Zoni, terima kasih banyak sudah mewakili keluarga dan juga selalu berjuang untuk sang kakak. Kali ini kita mau mengajak seorang Aditya Zoni untuk membaca beberapa surat dan juga meresponnya dalam Kotak Surat Ambyar. Di dalam kotak ini Let's go. surat cintaku Ini ada beberapa yang surat Mas, mau pilih yang mana Mas? Karena aku suka warna merah, aku pilih warna biru. Kenapa enggak? Oke, silakan Buka? dibuka. Iya. Dibaca dan direspon. Pernah nggak kamu ngerasa benar-benar ada di titik terendah dan ngerasa udah capek sama kehidupan? Itu kapan dan kenapa? Oh, berat sekali. Ya pasti pernah lah. Di tahun 2024 awal, Bapak meninggal. Sebulan kemudian, Mbah meninggal. Terus lagi ngurusin perceraian. Aduh. Itu di titik terendah. Semuanya hilang. Bang Amar juga kena juga kan waktu itu. Ya udah benar-benar kacau pada saat itu gitu loh. Jadi udah saking nangis terus setiap hari, akhirnya kayak ada bapak lah datang dari mimpi gitu loh. Kayak nyemangatin segala macem gitu loh. Jadi ya semangat lagi. Itu titik terendah ya. Oh wow, berat sekali tahun itu ya. Betul. Ya sangat berat. Oke, satu lagi boleh silakan. Warna merah deh. Langsung ya kayak tadi ya. Oke. Gimana sih sosok Amar Zoni yang nggak banyak orang tahu? Oke. Kalau sosok Bang Amar itu dia sosok yang tegas sama adik-adiknya. Dan dia itu suka banget memberi ya. Mau bagaimanapun juga, kapanpun dia lagi mau syuting, lagi buru-buru segala macam, tetap dia kalau misalkan ada Royal gitu lah. betul, ada pengamen di jalan atau ada yang pengemis pasti dikasih duit, dikasih makan. Apalagi setiap di Bang Amar tinggal itu kompleknya itu ramai terus satpam-satpamnya. Karena setiap Bang Amar pulang itu pasti dikasih makanan. Kasih gitu. Sekarang nggak ada yang kayak gitu ya di tempat school. Iya, dia bagus banget untuk memberinya itu, dia selalu ngajarin aku sih untuk selalu memberi itu. Adit, banyak pelajaran hidup ya dalam beberapa tahun terakhir, kehilangan ayah, kehilangan mbah, rumah tangga pun juga harus berakhir. Bang Amar lagi-lagi harus terkena kasus dan kamu ngurusin semuanya. Ya. Jangan lupa bahagia, tapi satu pertanyaan, apa yang membuat kamu bahagia akhir-akhir ini? Anak sih. Anak sih. Anak siapa Mas? Anak aku. Oh punya anak. Ya punya. Satu. Jadi yang buat aku tetap kuat sampai sekarang ya anak lah pasti. Oke, ketika sedang capek, lelah, stres, jangan lupa untuk Memang kembali anak ke ya. anak agar bisa kembali semangat. Kita kembali sesaat lagi.